Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang dipercayakan kepada kami, dipilihkan kepada kami, judulnya mengenai kajian falsafah Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedua teman saya tidak menyempatkan diri untuk hadir dikarenakan suatu hal. Dan hormat kami kepada Pak Roni Sulistianto Lukai yang diampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Kami memohoni izin untuk menyampaikan apa yang telah kami rangkum sehingga menjadi suatu kajian yang diperbincangkan di siang hari ini. Namun sedikit kami paparkan mengenai kajian pustaka. Kami mengambil 3 bagian, yaitu Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia, dan yang ketiga Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kami masuk kepada isinya, pendahuluan yang kami ingin paparkan yaitu Pancasila sebagai dasar negara berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang tentunya. Pada awalnya bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup bangsa. Melihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini ternyata dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kemungkinan yang bisa terjadi, seakan-akan masyarakat Indonesia juga lupa akan falsafah, ideologi, dan dasar negara Indonesia itu sendiri yang sebenar-benarnya. Mereka hanya terfokus, atau kita hanya terfokus dengan waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penyesuaian terhadap apa yang masuk dari luar tanpa adanya sikap yang ataupun menyaring ataupun menfilter pengaruh yang sesuai dengan Pancasila dan yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Penyerapan pengaruh utamanya juga dari luar dapat memberikan pergeseran kehidupan masyarakat sehingga kemungkinan adanya rasa untuk jauh dari kehidupan masyarakat memungkinkan adanya rasa yang membuat Pancasila luntur, karena globalisasi pastinya akan terus ada, terus berkembang, tinggal kita bagaimana untuk bisa menfilter sehingga Pancasila akan terus memupuk di diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, dasar negara kita. Nah, di sini saya akan masuk kepada kajian pustaka kami yang pertama mengenai Pancasila sebagai falsafah negara Republik Indonesia. Sedikit merefresh bahwasanya falsafah merupakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang-orang atau masyarakat sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup. Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat asal tujuan, nilai dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial tentunya. Dalam naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Muhammad Yamin tahun 1962 menyebutkan bahwasanya ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Dan di sini juga menurut pakar dunia, menurut Hegel, hakikat filsafatnya adalah suatu sintens, semacam pikiran yang lahir pada atintens, pikiran yang mendasar. Dari pertentangan pikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis. Ajaran Pancasila adalah suatu sintens negara yang lahir pada satu atintens. Artinya di sini bahwasanya kita mengambil garis besarnya anggapan yang lahir dari suatu pemikiran, sehingga pemikiran yang anggapan itu bisa menghasilkan perpaduan pendapat yang harmonis pada sekarang. Makanya kami mengkulik atau mengkaji ini supaya Pancasila tidak semerta-merta dengan adanya globalisasi yang timbul tidak memecah belah, bahkan saja kita bisa
masyarakat yang cerdas dan ideal bisa memfilter adanya sesuatu hal yang kami khawatirkan. Nah, yang kedua, kita menuju kepada Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia. Di sini saya akan mengemukakan sedikit mengenai Pancasila adalah hasil usaha penyelidikan musyawarah dan mufakat pada pendiri negara bangsa Republik Indonesia, tepatnya pada tahun 1945. Makanya Pancasila juga adalah perjanjian tentang dasar dan arah negara Republik Indonesia, cita-cita ataupun harapan yang mengakui, menjamin dan melindungi keberagaman bangsa Indonesia. Sejak Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, 6 agama resmi diakui, dijamin dan dilindungi hidup di negara Republik Indonesia. Ini pula kekuatan Pancasila sebagai falsafah negara, yakni mengakui, menjamin dan melindungi semua keberagaman suku, agama, budaya, agar penganutnya ataupun warga negara memiliki hak hidup dan melaksanakan kewajiban serta sesuai dengan hukum dan pemerintahan negara Republik Indonesia. Sebagai falsafah Indonesia ataupun pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal tujuan, nilai dan arti dunia seisinya. Maksudnya dunia seisinya bahwasanya Pancasila sudah melekat dalam diri kita dan Pancasila adalah dasar negara kita. Tentunya bahwasanya falsafah hidup bangsa kita sendiri mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan hakikat dan martabat manusia sebagai faktor bukan eksternalnya, sentral dalam kehidupannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada atau memungkinkan untuk ada. Nah, ini berarti kalau kita garis bawahi pokok-pokok yang penting, bahwasanya wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri secara kultural diinginkan agar tertanam dalam hati sanubari, watak kepribadian serta mewarnai kebiasaan, perilaku dan kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Nah, kelima, nilai dasar yang tercakup dalam Pancasila memberikan makna hidup dan menjadi tuntutan Indonesia yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia pada masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa besar Indonesia itu sendiri. Nah, di sini saya akan masuk yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Artinya Pancasila sebagai ideologi negara, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila haruslah dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan sebagai cita-cita atau visi, tujuan. Hal ini tentunya berlaku pada pemerintahan dan seluruh warga negaranya. Di sini juga ada ketetapan MPR nomor 1053 tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, haruslah dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Intisari yang bisa kami ambil atau kesimpulan yang bisa kami ambil untuk tema diskusi kami, yaitu setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental, sakral bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa. Nah, dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September